Halo guys, Selamat datang di segmen Tanya cinta sama kita. bersama gue Faik. gua Hanif. Dan Safira tentunya. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan. Curhatan. Dan perspektif kalian soal percintaan. So, Stay tune terus ya. Oke, selamat datang para pendengar White Talks dan para penonton. Asik, kali ini kita Asik. baru live, wey. Yeay. Kembali lagi Akhirnya ya. bersama kami para host White Talks, gua Faik dan partner gua Safira, dan ada Hanif Hai. juga di sini. By the way, Hai. ini gue bisa ngatur layarnya nih guys. Nggak bisa deh. Nah, begini. Oke. Kali ini adalah podcast video pertama dari White Talks. biasa aja padahal. Gak tahu kenapa. Nah, sebenarnya ada panik, nervous gitu, tapi ya asik gitu, seru gitu kan. Berkreativitas itu tanpa batas. Jadi itu sih. Oke. Untuk sesi pertama, untuk video kali ini kita tuh sebenarnya mau membahas tentang sesi TCSK. TCSK ya. TCS Kak. TCSK, Tanya- welcome back. Tanya Apa cinta sih ini sama TCS kita? Tanya cinta sama kita. Iya. Ini nggak kompak nih, parah. Tahu nih Ya. Faik. Ya udah, kita ulang. Ayo kita ulang. Ayo TCSK. Tanya cinta sama kita. Nggak kompak semua. Udah susah. Susah. Soalnya sinyalnya beda-beda di sini ya guys ya. BTW, gue mau ngingetin juga buat para pendengar dan para penonton untuk mulai stream YouTube kita juga, karena kita kalau misalkan memang lancar sih kita pengen posting di YouTube juga podcast kita, tapi di Spotify juga tetap jalan ya. Stream dua-duanya aja deh ya, biar kalian makin melihat visual kita yang ganteng dan cantik ini. Cantik, mohon maaf kurang satu ya. Iya, ganteng-ganteng dan cantik ini gitu kan. Gantengnya dua kan, ganteng cantik. GGC. Semuanya disingkat, semuanya disingkat. Iya dong, emang bahasa singkat zaman sekarang ya nggak nih? Yoi. Iya. BTW nih, gue mau ngebahas tentang ini sih guys, tentang yang relate sama, kan kita ngebahas TCSK nih ya, sesi TCSK. Nah, kita tuh mau ngebahas macam kayak isu-isu yang relate dengan generasi kita zaman sekarang gitu kan, yang dimana tuh PPKM kan. PPKM ini kan membuat orang-orang pasangan-pasangan pasutri atau apa ya namanya ya. Istilah pasutri itu apa? Sejoli di luar sana tuh kebingungan kan, ya anjir gitu. Lu udah berapa lama nggak ketemu? Gue tanya dulu aja deh, males gue basa-basi. Gue sama Hari ya pokoknya dari terakhir tuh ketemu 2 Agustus, kan tanggal 3 Agustus yang pertama kali PPKM itu kan Sabtu ya, Jumat sih. Ya, pokoknya Jumat. kira-kira bener-bener seminggu sebelum PPKM, karena kan pas mau PPKM kan emang udah diiniin kan, udah diumumin. Jadi gue langsung kayak udah sebelum itu, karena gue udah mikir ini kayak PSBB nih pasti lama, jadi ya itu terakhir ketemu. Kalau Hanif mah Kangen nggak, Sob? Banget lah, aduh jangan ditanya, nangis. pasti Ya dong. menurut lo, yang gue biasanya dulu kuliah, pas zamannya masih kuliah tuh setiap hari satu kelas ketemu, terus pas habis lulus minggu sekali seenggaknya, terus sekarang sebulan gue udah kayak drama, jujur tuh drama pasti. Asli sih. Tapi nggak hanya buat mereka doang gitu ya yang sudah bersejoli ria, tapi ada juga yang OTW sejoli gitu kan, yang dimana mereka mendapatkan kedekatan tapi kebingungan karena tidak ada tempat yang bisa dikunjungi gitu, kecuali
ya nggak tahu deh ya, semacam Oyo dan Oyo. Vendors. Aduh, gue nggak mau jemput itu sih tadinya, tapi ya udahlah. Oyo boleh endorse kita kali ya. Udah bangkrut anjir. Nggak tahu Asik. sih. Udah bangkrut atau enggak gue nggak tahu. Duh. Sensor enggak lah, ada sensor sini guys. BTW nih gue sambil ngerokok, kalian kalau yang mau ngerokok juga silakan, tapi tahu ada yang ngerokok bang sih, Iya. ngerokok. Oh gila, kita Ngeliatin. nungguin dia ngebakar rokok loh. Parah. Iya. Parah. Kayak di sponsor aja lu ngerokok. Ya udah, suruh sponsor ya, Surya Pro. Rokok mahasiswa zaman sekarang. BTW nih guys, tadi kan Safira bilang ya, udah berapa lama gitu nggak ketemu sama Hari. Nah terus tuh cara lu gitu buat mempertahankan hubungan tuh kayak gimana sih? Cara mempertahankan hubungan sama si Hari ini tuh, walaupun udah lama nggak ketemu gitu. Kan kayak pacaran itu kan butuh yang namanya komunikasi intens, kontak mata, kontak fisik lah gitu. How do you do that? How do you manage to do that? Kalau gue karena kan gue sama Hari juga soalnya rumahnya jauh ya, bukan yang kayak satu wilayah gitu. Kalau misalkan satu wilayah gitu pasti gue tetap ketemu kayak temen-temen gue yang misalkan sesama Jakarta Selatan, sesama Tangsel atau sesama di Jakarta Timur. Kalau gue sama Hari kan kayak dari ujung ke ujung gitu ya. Nah jadinya paling gue tetap ini sih kayak video call sesekali, teleponan, chat-chatan gitu. Terus gue mensibukkan diri dengan drakor gue, terus kalau si Hari ini apa Vespa gitu deh, pokoknya dia kayak apa bahasanya, gue nggak tahu ya bahasa Vespanya, tapi pokoknya dia kayak ngebenerin Vespanya kayak dari nol gitu deh, jadi kayak udah iya, bongkar pasang ya, bengkel. Iya, gue nggak ngerti retorasi atau gue nggak ngerti deh bahasanya tuh, bocah-bocah Vespa gue nggak ngerti. Ya, kalau lu gimana nih? Lu punya cewek nggak sih nih? Waduh. Kayak gue harus nge-mute ya, kayak gue harus nge-mute jujur deh, gue takut keceplosan. Pertanyaan itu gue sampai sekarang masih ini sih, masih sendiri lah ya, masih mencari-cari gitu, mana yang terbaik. Apa nih? Sama. Enggak lah, gue gak mau disama-samain sama lu, beda. Ya, bangke lu emang lu. Bangke. Terus. Tapi sejujurnya gue dari mulai hari ini juga, maksudnya kan karena PPKM juga makin lama makin panjang juga gitu kan, terus juga karena memang gue juga sendiri, gue gak punya adik, gak punya kakak juga gitu kan, hidup sendiri gitu. Anak tunggal ya? Iya, anak tunggal parah gue gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya rasa kesepian sih ada gitu, cuma gue menutupi rasa kesepian itu aja gitu. Iya sebenarnya ya dibilang sedih mah sedih, dibilang bangga sih ya nggak bangga, sedih pasti gitu. Iya, intinya sedih lah ya. Ya intinya sedih. Tapi sad boy. Tapi ini kalau lu pribadi nih kan, misalnya kan sebelumnya kan lu udah punya pacar, terus sekarang menjomblo. Kalau gua kan udah lama nggak sendiri gitu ya. Itu tuh lo sebenarnya lebih nyaman memiliki hubungan atau enggak? Karena kalau misalnya memiliki hubungan kan lo harus berkomitmen gitu ya. Terus lo juga harus mau repot gitu kan. Apalagi kalau cowok tuh pasti ngeliatnya cewek tuh ribet, emang ribet sih jujur. Maunya ini tapi maunya begini, tapi mau di tengah-tengah gitu kan. Nah kalau lo pribadi sebenarnya lo lebih nyaman untuk sekarang ya sendiri dulu, atau punya pacar yang mengikat, atau yang kayak ya sekedar main-main aja atau deket-deket aja sama Iya, gue dikacangin ya, gue juga ditanya nggak apa-apa kok. Oke. Tapi kalau lo kan udah lama ngejomblo ya, kalau ini kan artinya kan jaraknya baru ini, baru beberapa bulan kan hitungannya, belum setahun kan. Kalau pribadi gue sih sebenarnya gue lagi nyaman untuk sendiri sih gitu, karena mungkin baru berapa bulan, baru 3-4 bulan lah gue baru jomblo gitu. Jadi akhirnya ya lebih nyaman sih untuk sekarang sih sendiri, karena gue pengen memperbaiki diri gue dulu lah sebelum gue punya jodoh dulu. Soalnya kan ada yang bilang kalau nggak salah kita kan menemukan jodoh sesuai dengan diri kita yang ya benar. Semakin lu semakin lu meningkatkan kebaikan diri lu atau mengupgrade diri lu, pasti jodoh lu juga sama gitu. Kalau lu jelek ya pasti jodoh lu juga ya gitulah ya. Sama rata lah sama gue gitu. Itu sih kalau gue nyaman sendiri. Itu gimana Ik? Lu mah nggak usah ditanya lo sendiri. Iya, jangan gitu dong. Ya, as you know lah. Kan, soalnya Faik tuh selalu suka sama cewek yang saingannya banyak, tapi Faik kayaknya tuh kayak kurang powerful gitu. Ya dari semua cewek yang pernah lo ceritain ke kita kan kayak gitu Ik. Ya nggak sih? Kayak dia tuh selalu suka sama.
Nggak semuanya gila. Oh Nggak nggak semua. semuanya. Nggak semua lah. Duh, beneran mulu gue. BTW nih tadi kan ngomongin ini ya, masalah tadi Safira nanya apa ada hubungan gitu kan. Terus kemarin itu kan kalian kan sempat ini ya kayak semacam apa bahasanya polling, ada Oh, yang polling polling, lah polling, gabung polling. dan kemarin itu salah kita pollingnya itu pertama itu status or tanpa status kan. Ini kita bicara masalah hubungan ya. Kita bicara masalah hubungan. Orang-orang tuh lebih milih status atau tanpa status. Yang kedua tuh public atau private. Public atau private tuh seperti kayak menunjukkan hubungannya atau lebih pengen ya udah biar masing-masing aja yang tahu, antara gua dan pasangan aja yang tahu. Dan yang ketiga itu serius or mencari-cari. Nah, serius or mencari-cari itu kayak semacam buat mereka yang ini sih, yang OTW sejoli ya. OTW sejoli gitu. Tuh. Itu tuh mereka mencari calon sejolinya itu untuk serius atau masih semacam kayak mencari-cari gitu kan. Nah, gue pengen nanya dulu nih ke pollingnya Safira deh, karena kan Safira ini kan OTW ya, OTW selebgram ya. Dia enggak anjir. Oh benar-benar. Gue punya teman Benar-benar anjir. Gimana Fir buat ini polling pertama lu Fir? Oke. Ya polling lu. Kira-kira kan gue pertama kali gue posting dulu itu gue cara nanya kayak gini. Kalau kalian pribadi dalam suatu hubungan dengan pasangan lebih prefer atau lebih ke arah ada status atau nggak mau terikat gitu, kayak kalau zaman sekarang namanya HTS-an lah ya, pokoknya nggak berkomitmen lah gitu. Dan 70 totalnya ikut vote kira-kira 100 orangan gitu. Terus 79%-nya maunya ada status, 21%-nya ada status. Karena ya rata-rata pada pengennya ada status kayak mungkin pacar atau tunangan gitu ya. Maksudnya kalau menikah kan pasti ya ada status ya. Maksudnya kan jelas dong. Jelas untuk di pacaran, karena pengen disebut pacar gitu. Kalau Hanif gimana nih? Kalau gue sih sebenarnya ini pertama kali ya gue membuat polling di satu Instagram gue gitu, karena kan gue jarang-jarang banget sih untuk bikin polling gitu kan, dan hasilnya ya sangat sepi sekali yang polling gitu kan, jadinya mungkin nggak sepi juga sih, mungkin dari berapa ya followers gue yang paling banyak ini kan sekarang udah mencapai 300.000. 400 baru 400. Gak apa-apa nih, masih mending lu nih. Gak apa-apa, kenapa? Gak apa-apa. Iya, masih mending baru lu. 400 kan. Terus yang bayang sekitar poin sih sekitar ya 100 sampai 120 lah gitu. Nah, kalau gue sih kebanyakan dari polling pertama itu ya memang hampir sama sih sama Safira juga gitu kan. Mereka lebih banyak untuk yang polling pertama itu dia milihnya yang apa tuh namanya? Ada status. Ya, ada status gitu. Nah, terus yang kedua itu dia pengennya sih public gitu. Private gitu, private. Sama pengennya di gue private juga. Jadi pas jadi kita tuh totalnya sebentar ya guys. Jadi tuh rata-rata audiens kita itu umuran kayak kita, yaitu umur ya dari 19 sampai 24 tahun lah kira-kira. Yang polling di Instagram kita rata-rata segitu. Terus kita ada 3 story. Nah, yang pertama yang tadi, sekarang yang kedua itu gue nanyanya kalian lebih suka hubungan yang public atau private ya kan? Kalau di gue publiknya 32%, private-nya 68%, lumayan ya, setengah lebih banyak. Tapi banyak juga loh yang mau di public, tapi emang lebih banyak yang di private. Kalau di Hanif gimana? Kalau gue lebih di private sih, di gue. Sama ya. Nah, untuk story kali ini, gue juga bikin question box, jadi kayak minta alasannya gitu. Ya. Coba gue pengen denger nih. Seru nih alasan-alasannya itu. Seru sekali. Sorry ya. Alasannya itu yang pertama macam-macam, ada yang maunya kenapa mau di private karena dia nggak mau hubungannya dinilai sama orang lain, nggak mau jadi konsumsi publik ya. Terus habis itu juga biar nggak banyak yang ikut campur katanya gitu. Abis itu juga karena cukup dia keluarga dan teman terdekat aja yang tahu. Ini yang alasannya kenapa mau private ya. Terus
tuh ya kadang ngerasa nggak penting aja gitu kalau misalkan dia nge-public hubungannya dia, mungkin dia nganggapnya kayak emang gue siapa kenapa gue public gitu. Ada juga yang ngerasanya jadi banyak yang kepo sama pasangan dan takut dikomplain tentang style pacarannya. Mungkin Itu takut biasanya insecure cowok sih itu. Iya. emang cowok kayak gitu ya? Iya, Kalau biasanya gitu. Tapi ini cewek loh yang ngomong. Oh, cewek. Mm. Berarti ceweknya insecurean. Asik. Iya, Cuma canda sayang. Tapi bener kalau misalnya mungkin dia kurang pede aja, maksudnya dia mungkin takut dinilai orang yang ya wajar sih kalau dinilai orang ya siapa yang nyaman ya mungkin kayak gitu. Iya. Terus ada juga yang takut terlanjur dipublish tahu-tahu putuskan malu, ada juga yang kayak gitu. Iya. Gitu ya. Mungkin menurut gue pribadi mungkin dia kalau kayak gini takut tak kabur atau enggak mungkin dia belum yakin sama pasangannya sih makanya belum mau publik kayak gitu kan juga bisa ya. Iya, tapi private itu memang ini sih kayak lebih, kalau gue pribadi pun akan memilih private ya daripada public. Kalau gue bukannya gue munafik nih ya, maksud gue ketika lu private itu lu bakal lebih enjoy aja sih buat jalanin hubungan itu. Kayak lu bakal nikmatinnya sama dia aja deh. Kayak karena kalau menurut gua tuh ketika orang kita public nih, menurut gua ya, tapi ini kan tiap orang beda-beda ya. Karena kalau menurut gua tuh kalau ketika gua go public, berarti kayak gua tuh membangun ekspektasi orang-orang di sekitar gua yang dimana tuh orang bakal mikirnya gua bakal gini, bakal gitu, dan gua tuh nggak bisa memanage itu gitu, dan gua nggak suka banget sih. Gua sedikit benci gitu. Yo, Sedikit benci. Terus kalau di Hanif kita ngomongnya private dulu ya. Kalau di Hanif apa di komentar atau alasan orang lebih suka di private? Gue udah baca sebenarnya dari beberapa followers gue lah gitu. Sebenarnya teman-teman gue juga sih. Terus juga kebanyakan memang kan private juga gitu. Ada yang bilang salah satu bilang katanya kenapa di private karena soalnya nggak bisa modus-modusin cewek lagi gitu. Bener, gue juga ada cowok dan cowok sih. Jadi ya itu nggak bisa modus-modusin cewek lagi. Terus ada yang bilang katanya kalau misalkan di public robot Hanif menjadi robot guys. Hanif lah jadi robot. Ada aja ya emang nih. Sumpah namanya online ya. Sambil menunggu Hanif jadi robot gitu kan. Tuh dia jadi android seketika gitu kan. BTW nih kalau bicara public Hanif. Tuh. Nggak dia sumpah dia tuh nggak ngomongin kita delay. Suara kita tuh delay ke dia. Oke, ini udah ada belum? Udah. Tapi gambar delay. Oke, keluar. BTW nih kalau tadi ya bicara private, cuma kalau public itu memang gua ngelihat ada keunggulan lainnya juga sih. Public itu lebih lebih nunjukin gitu kalau gua ini udah punya cowok. Mungkin buat cewek itu kayak keuntungan tersendiri nggak sih? Public itu, gua public itu. Jadi kayak gak bakal ada cowok yang modusin lagi gitu kan. Iya benar. Cewek kan paling gak demen banget ya dimodusin sama cowok-cowok biasanya gitu kan. Lagi kalau nah gimana nih? Tunggu. Lo kasih di mute, jangan lupa. Oke. Iya. Ya jatuh. Pindahin. Aduh, gue gak suka banget nih kalau di online enak kan serunya tuh ketemu langsung ya nggak sih guys? Tapi masih PPKM. Iya. Jadi nggak ada yang buka, nggak boleh dine in. Makanya pemerintah tolonglah PPKM ini dipercepat ya sih, makanya corona seperti itu. Iya, kita kan juga ketemu langsung kan, gitu kan, jadinya enak gitu, nggak ada. Iya, aduh. Nggak ada tet, nggak ada ini ya, ngesanggahnya tuh langsung enak. Nggak ada robot, tiba-tiba jadi robot. Iya. Oke lah, gue lanjut ya tadi ya. Tadi sampai mana? Sampai ya di private atau enggak public ya. Ya. Karena kan di polling gue juga sebenarnya kan ada yang bilang tadi tuh katanya yang bagi cowok tuh katanya nggak bisa modus-modusin cewek lagi gitu kan. Ada yang bilang juga kalau misalkan private itu lebih baik private soalnya takutnya kalau udah putus nanti malu gitu. Iya. Iya. Ya atau enggak ada yang bilang kalau misalkan di public nanti takut ada pelakor gitu. Itu cewek yang ngomong. Tapi sebenarnya kalau bagi
pribadi gue sih sebenarnya gue lebih milihnya public sih sebenarnya gitu. Lebih milih ke Sama, public. tos dulu Iya. dong nih, Iya, sama. karena kalau Gue juga tim public. online, iya udah. Online, pas online. Pakai simbol dong, pakai simbol kan ada Aduh emot di sini. ribet anjing ribet. Ya, kenapa gue milih public sebenarnya karena memang ya karena kan gue juga salah satu bentuk sayang gue enggak sih sama perempuan gitu. Ya, love language ya, kayak Gua- mengakui gitu soalnya. Apresiasi jadinya. Tapi ceweknya nggak pernah ngakuin gue sih parah ya. Nangis. I feel you. Aduh, gue gak feel. Sebenarnya Lu memang- cewek. Tapi sebenarnya Ah. memang kan karena publik ya enggak sih. Jadinya kan Iya. orang tahu gitu kita udah punya pacar gitu kan. Tapi maksud arti publik di sini tuh bukan kayak lo, contoh kayak YouTuber yang kayak bener-bener 100% hubungan lo dijadiin konten gitu. Enggak ya, maksudnya kayak publik tuh seenggaknya lo ngepost di dalam IG lo atau posting di story lo atau naruh di highlight lo tentang hubungan kalian. Kenapa? Kalau gue pribadi orang soalnya ada dua persepsi sih, kayak ngerasa private takutnya cowoknya itu malah di DM-in sama cewek lain atau cowok lain gitu, kayak pacarnya misalnya cowok ya kayak pacarnya Faik cakep nih gue deketin sama anak-anak tongkrongannya contoh. Tapi menurut gue pribadi malah gue nge-public biar orang-orang tahu kalau gue tuh udah punya cowok gue tuh milik gue, bahasanya gitu ya, kayak milik ya bahasanya kan kayak gitu. Yeah. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka public dan karena gue nggak malu dan mengapresiasi hubungan gue dan cowok gue ya. Terus mungkin emang harus ini juga kali ya, maksudnya kalian juga cari pasangan yang cocok. Kalau kalian suka private ya cari orang yang pasangannya sama private, jadi nggak ada salah satu yang ngerasa oh lo kayaknya nggak sayang gue deh makanya lo nggak nge-share, atau enggak lo juga cari cowok yang sama-sama suka public kalau lo sukanya di-publish gitu loh. Maksudnya public kan juga yang nggak lu selalu ketemu cowok lu through story. Kalau gue juga, maksudnya gue dulu kan gue pacarannya udah lama ya, maksudnya dari zaman umur gue tuh 18 tahun, sekarang gue udah 22 gitu ya, kan udah lama. Itu juga berubah banget style gue ketik gue bersosmed gitu. Maksudnya waktu pas gue umur 18-19 tahun ya gue bener-bener nge-share banget, tapi gue gak nge-share ketika gue punya masalah, gue cuma nge-share seru-seru pas lagi pergi aja. Maksudnya emang seru aja, misalnya gue kan suka jalan-jalan sama cowok gue, suka main kayak main game-game di Jakarta, apa ya bahasa gamenya tuh kayak maksudnya gue suka kayak ke Dufan atau misalnya kayak ke mana ya bahasanya tuh kayak ke Curug atau kemana. Itu kan emang hal-hal yang gue tuh emang suka mendokumentasikan sesuatu, karena ketika gue kayak nih contoh nih gue lagi kayak sekarang gitu lagi corona, gue tuh bisa ngeliat semuanya di handphone gue, di highlight gue kangen dada tuh ada memori gitu. Memori iya. Ada Gue sih prefer itu ya. Dan gue juga selama ini nggak pernah berpikir kalau orang tuh mikirin kalau gue nge-share hubungan tuh gimana. Kayak gue tuh bener-bener jadi gue post di story, gue post udah hilang, maksud gue tuh gue nggak ngeliat lagi. Gue aja nggak pernah ngeliat siapa aja yang ngeliat story gue tuh nggak ngeh gitu. Dan gue nggak ada pemikiran jelek maksudnya ke orang, jujur aja. Maksudnya gue nggak pernah tuh mikir kalau orang tuh nilai gue atau enggak, karena menurut gue dan cowok gue yang ngejalanin hubungannya, orang mau ngomong apa juga nggak ada ngefeknya. Iya itu jadi sih kayak, mungkin awal-awal orang ngeliatnya ih gue kok gitu banget, tapi lama-lama orang-orang juga ada yang support, ada yang ya udah diem aja ya kan. Ya karena emang dari awalnya lu udah bodo amat, lu udah kayak lu tahu karena lu tuh kan termasuk orang yang tegas lah, gue akuin kan. Lu tahu mau ketika lu melakukan sesuatu tuh lu tahu dampaknya apa, dan lu udah memikirkan risikonya juga, dan lu juga tahu siapa yang bakal beratnya ya yang bakal cocok sama lu. Kira lu ke filter sendiri nggak sih? Iya ya, orang-orangnya lebih ada defense gitu sih, lebih punya benteng ke diri sendiri mana yang didengar dan enggak gitu kan. Emang sih mungkin secara nggak langsung, tapi gue pernah juga dengar kayak oh gue bucin banget, cowok gue enggak. Tapi kan maksudnya gue bucinnya cuma kelihatan di sosmed, tapi kalau cowok gue nggak kelihatan. Dan kalau misalkan cowok gue pun ngelarang atau nggak suka, pasti dia ngomong ke gue, dan gue pasti kayak ya udah nggak bakal share lagi. Tuh cowok gue juga nggak masalah, karena gue juga nggak pernah nuntut kayak ya kamu juga dong posting kayak aku. Gue nggak pernah kayak gitu, jadi gue posting ya emang karena gue mau. Cowok gue posting ya karena cowok gue mau. Mungkin ya jujur gue pernah sih minta sekali-sekali kayak posting dong, udah lama tahu nggak post bareng gue gitu, atau nggak seenggaknya repost atau apa. Tapi lama-lama juga jadinya karena udah lama pacaran jadi lebih kenal gitu. Makanya tuh buat yang suka julitin Sapira, dia jangan suka. Kok jadi gitu sih anjir?
yang bilang apa Safira sama Hari itu Mobrok, tolong ya, ini sudah klarifikasi nih dari orang langsung gitu, jangan menyebar hoak-hoak yang enggak, ya nggak? Iya, biarin. Malah menurut gue sekarang ketika gue jarang nge-publish, kayaknya orang-orang jadi sering banget nanyain sih, kayak misalkan gue pergi sama temen yang mana kayak selalu ditanya-tanyain gitu, tapi ya itu hal yang biasa, maksudnya emang ya pastilah biasanya kemana-mana berdua gitu kan, jadi ya Iya. Makanya ya guys, jangan julid ya, apalagi sama Safira, ngeri julid sama Safira lu. Tapi bener sih, kalau bener, biasa aja anjir. tapi bener Iya. maksudnya gue tuh kadang suka heran gitu sama orang-orang juga yang bilang katanya kalau misalkan di publik itu jadinya jadi bahan konten aja pacarannya gitu loh, jadinya Iya, ya cuma kayak ya udah cuma sebatas di konten atau di Instagram atau di sosmed lah, itu ya kelihatannya happy-happynya aja gitu. Jadi orang kan merasa kayak iri nggak sih sama kita gitu kan. iya. Pokoknya kan gitu. Padahal Dan gue juga merasakan sih, gue kan sebagai cowok gitu kan, karena kan kebetulan gue juga sama sebelumnya juga pernah tuh mau bikin sebuah Insta story lah gitu kan. Gue tuh sama dia juga sebenarnya beda ini sih, beda gimana caranya gue nge-share kebahagiaan gue sama dia gitu. Nah, ada di mana saya saatnya udah dia nggak bareng lagi ya, soalnya beda, makanya jadi udah nggak bareng lagi. Itu salah satunya ya nggak sih, salah satunya kayak gitu kan. Iya dong, jadi pancing lah Sap. Nah, maksud gue tuh ini, maksudnya kita kan udah, maksudnya bukan ini ya, maksudnya beda cara untuk nge-share kebahagiaannya gitu. Dia ada di suatu posisi di mana dia udah mau bilang ini di-share dong gitu lah istilahnya gitu di Instastory. Itu sebagai gue, jangan deh, nggak usah gitu. Tapi dia pasti mikirnya kayak, kenapa sih nggak pernah mau ngepost di gue di Instastory lu gitu kan, kenapa gitu. Pasti cewek-cewek tuh selalu bilang kayak gitu gitu. Padahal kita sebagai cowok bukannya kita nggak mau gitu, tapi ya udah, maksudnya takut dideketin. bukan takut dideketin sih, sebenarnya hal yang kayak gini tuh masih nggak usah lah gitu. Kita maksudnya kebahagiaan itu buat gue sih ya, kebahagiaan itu ya udah buat kita berdua aja dulu gitu. Gue sih pengennya yang benar-benar di share itu yang benar-benar ya yang bahagia banget lah gitu. Misalkan kayak anniversary gitu kan, atau mungkin kayak ulang tahun gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak jalan-jalan, makan di pinggir jalan gitu-gitu, itu menurut gue ya udah nggak usah sih sebenarnya gitu. Nah itu terjadi sama cowok gue pribadi. Cowok gue juga kayak gitu, kayak mau nge-share tuh yang cowok gitu stop parah. Nah gue ngerti, tapi please lo jangan ngelarang gue untuk gue share, ngerti nggak? Jadi gue nggak ganggu lu, gue nggak maksa lu, tapi lu juga jangan nyuruh gue stop, ngerti nggak? Jadi gue kayak gitu, makanya mungkin kalau orang-orang lihat tuh gini, orang-orang tuh sempat pernah bilang kalau gue tuh males liat IG cowok gue, misalnya ya namanya cowok gue kan Hari ya, gue males liat IG Hari karena kayak IG mati, sedangkan IG gue kan kayak hidup banget ya gitu, kayak misalkan tentang perkontenan, perbucinan. Nah ya udah, menurut gue juga kayak ya mungkin kalau dia takut dibilang cringe atau gimana ya, gue kan ngerti ya, cowok tuh kan kayak ego, pride-nya gitu kan. Sedangkan kalau cewek tuh butuh validasi gitu. Pengakuan. Iya, jadi kayak ya menurut gue juga ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang dia juga sebenarnya tuh Hari tuh seneng gue posting apalagi foto-foto dia bagus. Dia pasti dia minta. Cuman ya namanya orang kan nggak semuanya bisa mengucap dengan kata-kata. Soalnya cowok gue yang kata-katanya biasa aja, nggak yang romantis gimana gitu. Jadi kayak ya udah, makin lama kan jadi ngerti. Dia juga tahu gue tuh nge-share ya karena gue suka. Memang gue suka menjalani itu gitu loh, kayak di-share kebahagiaan aja. Saya kan mood orang juga ada yang kayak bagus ya, gue nggak tahu ya kalau misalkan orang iri atau apa, karena niat gue nggak gitu, cuma kayak seru aja menghiasi highlight IG gue. Betul. Maksudnya kan kita tuh sebagai cowok bukannya kita nggak mau sih untuk di-post ya, maksudnya jangan lo kalau misalkan lo mau nge-post ya udah silakan gitu, nggak apa-apa, tapi jangan larang gue untuk nggak nge-post gitu, jangan larang gue untuk nggak nge-post gitu, karena kebalikannya Safira lo. Iya, jadi tapi sebenarnya kita sebagai cowok ya pas cewek nge-post adanya kita tuh sebenarnya kita seneng gitu, kita seneng banget. Iya. Ngerti. Cuma kita ya udah kayak stay cool aja gitu kan, dan nggak mau di-share banyak-banyak. Nggak mau kelihatan lah ya. Ya udah, kita boleh lanjut ke ini 3 nggak sih? Soalnya kan kalau poin 2 nggak masuk nih kamar gue ya. Iya. Dan rata-rata, sorry ya, kita belum membahas yang publik ya. Pokoknya intinya yang publik itu rata-rata mau cewek mau cowok pengen sama-sama dianggap. Terus mereka juga bahasnya menandakan bahwa saling punya pacar. Ada juga yang
kalau maunya di publik, soalnya kalau private Hmm. berasa kayak diumpetin ya. Pokoknya intinya alasan di publik ya saling inilah menjaga, dan biar si ceweknya juga gak dideketin cowok lain, yang cowok gak dideketin cewek lain. Intinya kayak gitu, Ya, ya kan. Tuh, oke, kita ke story ketiga ya. Ya, oke nih ini yang gue demen nih. Kalau di story Lanjut. ketiga rata-rata gue, cara bertanya gue adalah kalian kalau sekarang cari pasangan itu yang serius atau yang main-main aja. Serius tuh Nah, ya tandanya lu pacaran buat menikah, atau lu pacaran untuk cari yang baik dan yang terbaik. Karena tuh pas banget ya di TikTok tuh beberapa minggu kemarin itu juga lagi heboh konten yang kayak gini. Lu kalau nikah nanti sama siapa? Ya sama cowok gue lah. Oh lu mau pacaran, lu mau nikah sama cowok lo? Ya mau, maksudnya untuk mungkin kayak orang yang kayak gue gitu ya, gue pacaran ya buat arahnya ke depan, bukan kayak ya. soalnya ada orang yang ngomong cowok ini tuh enaknya cuma dipacarin doang, cowok yang ini tuh baru tuh buat Nah, dinikahin, diseriusin. serusin. Tapi gue Cowok nanti nggak cowok sih yang kayak gitu. Cowok yang suka ngomong kayak gitu. Ini cewek enak cewek pacarin. juga, cewek Cewek. juga nggak cowok juga, cowok doang. Cowok anjir. juga, cowok iya cowok juga. Cowok Tapi juga. banyaknya cowok deh, So sumpah. tahu cewek juga sama aja, Oh, gitu cewek ya? tuh sama aja, nggak ada bedanya, sama aja. Ya sebenarnya banyak sih, maksudnya mau cewek mau cowok juga pasti kan pernah ngerasain lah gitu. Kalau misalkan ada satu orang yang bisa dijadiin pacar, ada satu orang yang bisa dijadiin yang bisa dijadiin nikah lah. Teman hidup ya, Teman hidup. Hidup lah. Tapi kan memang kalau misalkan dibilang serius atau main-main itu kan beda ya jadinya. Kalau dari pollingan gue di Instagram gue sih kebanyakan memang miripnya serius sih. Gue nggak tahu Sama. ini beneran memang karena pollingannya bener-bener mereka mau serius atau enggak ya. Tapi kebanyakan memang di pollingan gue sih sebenarnya pengen serius gitu. Sama. Kalau lu banyak serius dulu apa main-main? Serius, dan itu cewek cowok loh dua-duanya. Maksudnya nggak banyak. Makanya gue juga kaget pas di polling ini nih, andil cowoknya banyak juga. Karena kan biasanya kalau postingan kayak gini tuh yang ngevote kan cewek doang. Kali ini cowok juga. Jadi kayak mungkin kalau dari 80%, 40% cowok, 60% cewek, kan hitungannya banyak dong cowoknya. Ya kan? Sedangkan di gue audiensnya banyak kan cewek gitu. Tapi intinya banyak juga gitu. Maksudnya yang pada voting. Gue juga kaget, oh ternyata kayak mungkin karena di umur-umur kita gitu kali yang ngerasa kalau misalkan main-main aja tuh mungkin buang waktu ya. Mungkin ada juga yang mikirnya kayak gitu. Jadi udah ngefilter dari awal, bukan pas pacaran baru difilter, mungkin kayak gitu. Nah, tapi kan sebenarnya kan di polling kalian itu kan, ini kan gue FYI aja buat para pendengar, kenapa jadi itu Safira sama Hanif ini memang mereka yang riset lah istilahnya, yang mencari tahu jajak pendapat sekarang ini. Karena kalau mereka dan mereka ini emang jago juga gitu, lebih paham masalah isu-isu terkini dibanding gua gitu. Tapi gua mau berpendapat juga di bagian terakhir ini, karena kan di polling kita yang terakhir itu kan main-main itu kan sebenarnya lebih mencari-cari ya. Nah, kalau gua sendiri sih mungkin gua lebih yang ya kasarnya main-main ya, tapi main-mainnya tuh memang mencari sebenarnya, bukan dalam harfiah main-main ya, bukan mainin perasaan gitu, kagak. Gua nggak pernah main perasaan cewek sih. Ya lu kan yang dipermainkan. Itu dia. Tolong nggak usah diperjelas lah, nggak usah diperjelas gitu ya. Tolong banget. Iya, tapi maksud gue apa ya? Karena ya tiap orang kan beda latar belakang sih ya. Karena kan kalau gue punya latar belakang yang nggak bisa kalau dari awal tuh udah langsung ayo kita serius dulu, nggak bisa. Kalau gue tuh butuh yang namanya perkenalan dulu, pembiasaan, dan baru gue ketika udah ngerasa klop ya pasti bakal let it flow aja gitu, bakal ada chemistry dengan sendirinya yang dimana tuh bikin gue nyaman juga, dan nggak bakal nyari ke yang lain lagi gitu. Kalau gue sih mungkin prefer gitu, walaupun gue belum punya pacar sekarang aja, 7 tahun gue. Ya karena tujuannya cuma main-main. Iya, itu jadinya. Itu kalau juga ada, kalau lu serius. Kayak gitu dong. Kalau lo nih, lo pribadi gimana nih? Lo sendiri nih sebagai cowok gitu kan, lo sekarang nih kalau misalkan nyari pasangan emang yang buat ke depan, atau kayak ya udah pacaran dulu, nggak ngeliat ke depan gitu? Gue sih sebenarnya
dari gue sebagai cowok ya, dari sebelum-sebelumnya juga pasti akan ngomong gue pengen serius. Sama. Iya kan, Sama, gue kan? juga gitu. Gue juga sih. Karena maksud gue Enggak, kenapa sorry ya gue Monyet. kenapa gue sorry banget kenapa gue nyari yang serius biar gue tuh ngerasa kayak kalau gue serius tuh gue juga menjalaninya serius gitu, gue tulus gitu, gue bener-bener bahasanya tuh kayak ya udah gue bener-bener all out tuh, maksudnya kayak ya udah gue usaha, gue bener-bener mengorbankan waktu, uang dan semuanya. Sedang kalau gue tahu niat gue cuma main-main, ya pasti gue ke kanan ke kiri lah gitu. Jujur gue sih Berarti gitu. kalian nyari yang serius ya? Maksudnya Iya. serius itu dalam artian tuh apa, emang pengen seriusin satu orang gitu, atau maksud gue main-main itu kan bukan main-main sih sebenarnya, apa ya, observe sih, jangan main-main lah, observe kali ya, observasi gitu kan. Tapi kan kalau Sebenarnya misalkan kalau Hanif dulu aja. kalau Bentrok. misalkan mau main-main tuh ini loh, maksudnya kalau tujuan lu cuma main-main itu sebenarnya jangan punya hubungan gitu. Iya, jangan punya- komitmen. Oh iya, enggak, emang itu maksud gue tuh main-main itu sebenarnya lebih kayak ke ini nggak sih, kayak ngobrol biasa dulu, Enggak. terus Kan ini kan konteksnya nanya ketika lu udah berpasangan gitu loh. Jadi tuh lu nyari pasangannya. Jadi kalau udah pasangan udah punya, ya entah itu komitmen atau enggak berkomitmen, tapi intinya kalau lu udah berdua itu gitu loh. Kalau misalkan lu kalau misalkan lu sama gebetan lu tapi ujung-ujungnya cuma FWB-an, kan ternyata lu main-main juga dong hitungannya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Tapi ketika lu udah punya label pacar dan lu emang niat untuk melihat dia tuh di masa depan lu, itu namanya serius gitu. Ya nggak sini? Iya, betul. Makanya gue kan bilang kalau misalkan gue tuh sebenarnya dari sebelum sama yang gue dulu sama mantan gue juga pengennya tuh serius gitu. Nih ntar mungkin ada juga yang pernah relate juga gitu. Ngomongannya serius tapi ujung-ujungnya ntar putus gitu kan. Entah itu dari alasan-alasan pribadi atau alasan berarti seriusnya main-main. Ya tapi Nggak kan ada. namanya jodoh kan kita nggak tahu ya Nip ya. Iya nggak? Iya, gue selalu berpikir gitu, apa sih yang salah gitu dalam hubungan gue gitu. Karena setiap hari gue juga, bahkan gue pernah ngomong juga gitu sama teman-teman gue juga, ya gue pengen serius gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang gue bisa pikir bahwa sebenarnya mungkin Tuhan belum untuk menemukan gitu. Mungkin dengan gue untuk berpacaran sama yang lama sama yang mantan-mantan ini, mungkin gue untuk mungkin ya bisa jadi gue cuma untuk sebagai acuan aja untuk sebenarnya Belajar lagi. Ya kayak misalkan ya demonya gitu. Kalau misalkan untuk menuju serius gitu. Nah, terus juga kadang nggak sesuai ekspektasi gue juga sih sebenarnya. Kadang kalau misalkan gue pengen minta serius, kadang si ceweknya juga agak nggak pengen serius juga gitu. Suka. Karena masih ragu ya. Biasanya cewek tuh orangnya raguan ya, Fira. Kayak ketika cowoknya pengen serius tuh, tapi malah si ceweknya kayak ragu-ragu. Aduh, gue siap gak ya? Rata-rata kayaknya yang cewek-cewek yang gue liat tuh begitu gitu loh. Kalau gue, soalnya konteks gue serius tuh maksudnya gue tuh pacarannya punya tujuan ke depannya mau apa. Misalkan ke depannya ya gue mau sampai lulus kuliah, ya udah pas lulusnya ngapain lagi. Contoh kayak gitu. Kalau gue misalkan nggak sampai nikah ya udah, tapi maksud gue bukan tandanya gue serius gue nikah sekarang, enggak. Gue juga maunya nikahnya misalkan 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu, misalkan kayak gitu. Tapi tuh serius ketika, maksud gue kalau di pikiran gue ya, misalnya di pemikiran gue tuh serius itu adalah ketika lu sama pacar lu tahu nih hubungan mau dibawa kemana, mau tujuannya apa gitu sih. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih, bukannya kayak kalau serius jadi ngomong serius terlalu serius. Enggak, gue juga tetap bercanda-bercanda gitu-gitu juga. Tapi kan maksudnya kalau misalkan serius, kalau ada masalah, gue nggak jadi cepet ngomong putus. Gue jadi mencari solusi lagi gimana caranya biar hubungan tuh nggak cepet berakhir begitu aja dan sia-sia. Maksud gue serius tuh kayak gitu ya. Jadi gue kalau misalkan gue udah serius sama cowok ya, gue usaha semaksimal secapek-capeknya gue. Nah, jadi ketika gue udahan, gue juga udah capek. Jadi ya udah selesai bener-bener selesai. Gitu. Ya berarti itu sebenarnya intinya ya semua pacaran tuh sebenarnya serius gak sih? Kayaknya kalau main-main itu kayak fuckboy and fuckgirl aja gitu. Yang pengen gak ada ngomongnya, gak ada pengen ada ikatan, tapi ternyata maksudnya cemburu, nggak ada ikatan tapi tetap cemburu gitu. Enggak, bukan, maksudnya ngomong ke cowoknya atau ke ceweknya, gue nggak pengen ada ikatan dulu, nggak pengen ada jalanin aja dulu. Gak jalanin aja dulu, malah gue nggak pengen sama siapa-siapa. Nggak, Julita gue. Gue nggak ngerti. Julita gue. Nggak jadi jangan. Misalkan kalau lu bilangnya cuma ya udah kita nggak punya hubungan tapi tetap jalan kemana-mana bareng gitu kan maksudnya.
tapi ya mungkin Iya. jadi salah satu alasan biar gue juga nggak deketin lu doang kali, gue juga bisa deketin lu Iya, lagi. itu yang nggak bisa berkomitmen sama satu orang ya. Karena kalau dari gue sebagai cowok juga sebenarnya dibilang, maksudnya nggak punya status tapi sering jalannya sama satu orang gitu, tapi masih bisa cari yang lain. Sebenarnya hati gue tuh udah punya sama dia gitu, biasanya Percuma. Iya. ya cuma Tapi gue gak mau punya hubungan nanti terikat gitu loh, dan itu gue gak mau juga kayak menghilangkan rasa teman juga, atau mungkin jadinya rasa-rasa yang lain gitu. Alah. Iya, apalagi kalau misalkan pacaran sama temen, itu lu bakal kehilangan dua hal sih. Yang pertama lu akan kehilangan teman, dan lu yang kedua akan kehilangan pacar kalau misalkan. Tapi gue juga nggak suka sih sama mindset Iya. orang yang takut kehilangan, tandanya lu juga udah berpikir bahwa oh gue pacaran sama dia ujungnya putus bakal ya. putus, iya. Iya, maksudnya tapi tuh udah nge-underestimate antara lu dan dia gitu. Kalau gue pribadi, gue sih nggak pernah ya ngeliat pacaran tuh dari siapa-siapa. Maksud gue mau temen segeng kayak, mau temennya temen kayak, atau gimana. Gue sih kalau misalnya kayak gitu gue jalanin aja, karena pemikiran gue ya gue ke depan sama dia gitu sih. Kalau gue pribadi sih gitu. Kalau gue udah berani untuk menerima si cowok, biasanya sih gue udah kayak gitu. Makanya gue kalau pacaran lama-lama banget gitu deh. Tapi emang katanya kemarin gue juga sempat ngomong sama teman kita gitu ya. Katanya itu kalau sebenarnya semua orang tuh brengsek gitu loh. Tapi baik cowok maupun cewek itu brengsek. Tapi tuh kalau cewek itu lebih bisa ngumpetin kebrengsekannya dia daripada cowok gitu loh. Iya. Asli katanya, dia bilang kalau cowok tuh kayak nggak bisa nutupin. Kalau cewek tuh kayak dekat sama siapa aja, tapi si cowok ini nggak tahu karena iya benar. Cowok itu dia bilang gini, cewek itu masih bisa nerima cowok brengsek, tapi kalau cowok nggak bisa nerima cewek brengsek, ya nggak? Kalau gue bukan karena itu sih, kalau gue lebih kayak gini, kalau cewek itu kan apa-apa pakai hati, dan cewek itu peka. Jadi ketika cowok udah selingkuh atau main sama cewek lain, cowok itu selalu ada perubahan, entah kata-katanya, sikapnya. Nah kita tuh sebagai cewek tuh kita ngerti kok berubah gitu. Terus mana gitu kan, kalau cewek kan detektif ya, Wak. Jadi bisa ketemu nih, oh dia deket nih sama cewek ini. Udah, kalau misalkan kita udah curiga sama cowok kita, cewek itu selalu punya feeling. Terus habis itu udah, dia tuh pasti udah ketahuan. Sedangkan kalau cewek biasanya, ini gue pribadi ya, dulu tuh, zaman dulu banget deh ya, gue kayak gitu juga cowok gak ketahuan, karena gue sama cowok gue ya tetap, sama yang satunya lagi ya tetap. Dan biasanya cowok tuh karena nggak pakai hati, kan apa pakai logika, menurut cowok tuh oh ya udah nih, cewek tetap chatan sama gue, tetap teleponan sama gue, ya udah, ya nggak sih. Kayak cowok pasti kira kayak ya udah dia tetap sama gue, padahal di belakang enggak gitu loh. Ini sih kalau misalkan cowok selingkuh itu pasti ketahuan sama cewek. Lu mau nutup-nutupin apapun, sebuah nutup-nutupin bangke, itu pasti akan kecium sama cewek. Karena cewek itu jago banget untuk stalking. FBI itu lah anjir. Nah, kalau cewek itu tuh kalau selingkuh, dia tuh perasaan sama cowok yang lamanya itu masih sama, bahkan sama yang baru. Iya. Gila, gue malah salut banget sama cewek yang kayak gitu. Malah ya kadang ada juga cewek yang kalau ketika dia selingkuh, rasa sayangnya sama cowok yang pertamanya dia tuh malah lebih. Jadi dia malah lebih perhatian, karena mungkin biasanya si cewek ini ngerasa bersalah karena nyelingkuhin. Jadi dia lebih ngasih kasih sayangnya gitu. Nah itu juga bisa kayak gitu. Tapi jujur gue udah tobat kayak gitu tuh, jujur tobat banget gue. Udah dulu banget mantan yang susu. Iya. Karena gue juga mikir kan, kayak gue juga pernah sih ketahuan, tapi ketahuannya tuh karena selingkuhan gue nya ngomong ke cowok gue, bukan karena dari sikap gue. Ngerti nggak? Jadi emang ketahuan karena di cowok ini udah gregetan, kok gue sama cowok yang sebelumnya nggak selesai, dan dia tuh mau nyelak di tengah-tengah. Jadi bukan karena gue kan. Kalau misalkan yang gue juga kenapa cowok nggak pernah nyadar, mungkin karena cowok tuh apa-apa pakai logika kali ya. Jadi tuh cowok tuh suka kayak oh enggak lah, atau enggak dia masih chatan sama gue, dia masih jalan sama gue. Ya karena si cowoknya juga nggak deketin banyak juga nggak sih? Ya nggak tahu ya, kalau itu sih saya nggak tahu sih, saya sampai nangis. Nggak tahu, skip. Jangan. Bangsat saya kau. juga nggak tahu. Udah jadi mantan ya udah bodo amat lah. Gitu. Kata mantannya bangsat kau. Jadi BTW nih ada yang mau confess juga ya dari follower kita ya. BTW ini apa mau gua bacain atau kalian aja nih, atau Hanif nih yang mau bacain nih? Nah itu sebenarnya yang confess tuh dari followers gue sih sebenarnya, asik. Gue nggak tahu ya sebenarnya, karena gue baru pertama polling juga gitu kan di Instagram, dan gue meniatkan diri gue untuk
ada yang mau confess enggak nih, tapi ternyata ada, walaupun cuma satu orang doang sih. Nah, Iya. ya ini sebenarnya dia itu cewek gitu kan, terus dia salah satu kakak kelas gue juga di SMA gitu, teman eskul basket gue juga sih sebenarnya. Detail ya, jadinya nggak anonim, mohon maaf. Iya. Anon sebenarnya anon gitu kan, Oke. kan nggak tahu namanya siapa gitu kan. Nah, Iya. dia bilang gini, dia mau sebenarnya dia menyatakan perasaan sih, tapi dia bilang kayak gini, dia nyebutin nama orangnya gitu, buat Faiz gitu, buat Faiz ya nih kalau dengar gitu, buat Faiz gue nungguin lo gitu. Iya, jadi Faiz tolong peka dikit ya Faiz. Iya. Gitu. Dan mungkin ya namanya cewek juga gitu kan ya, mungkin karena memang saking lamanya nungguin seorang cowok ya nggak nembak gitu kan, cuma akhirnya ya digantungin atau di PHP-in gitu kan. Kasian juga ya cewek juga kalau misalnya lama-lama digantungin, perasaannya kan pasti nggak enak gitu. Banget lah, mau cewek mau cowok namanya digantungin, yang mana enak, anjir gue pukul lo nih, anjir kalau di situ gue pukul. Gue juga digantungin mulu nggak enak. Iya. Ya Pokoknya buat Faiz ya, ingat itu ada yang nungguin. Ya Faiz. Baiknya sih cepet-cepet lah. Iya, bantu nih makanya nih biar si Faiznya nonton nih. Ya. Kalau bisa lu DM Faiznya nih, Faiz nih ada pesan buat lu di podcast ini. Gila, gitu. bisa gila. Iya, gitulah tahun pesan. Nah, BTW nih guys, kita udah mau masuk sesi kesimpulan nih, sesi akhir. Nah, dari semua jajak pendapat yang sudah kita buat nih buat para pendengar dan penonton gitu ya. Kira-kira ada apa ya, semacam nasihat atau kata-kata apa yang pengen kalian sampaikan gitu, pengen kita sampaikan nggak sih ke para penonton dan pendengar kita ini? Buat mereka yang masih apa ya, masih bingung dalam berhubungan tuh, ya gue harus gimana? Sebenarnya gue harus public atau private? Gue harus ada status atau pengen apa ya? Tadi itu status sama gak tanpa status, atau misalkan gue serius aja deh, tapi kalau gue serius kayaknya gue belum siap gitu. Bagaimana menurut Hanif deh? Oke, kalau dari Lempar lagi, gue lempar ke lu dulu. emang kebiasaan. Nanti gue habis ini. Terakhir. Melihat fenomena ini juga gue kan karena memang suka ngeliat TikTok juga ya, bahkan gue ya scroll TikTok lah, gue juga sekarang kebanyakan memang orang yang pengen punya hubungan itu menstandarkan kalau punya hubungan pacaran itu harus sama yang kayak di TikTok gitu. Terus gue juga makin lama makin kayak ini kayaknya nggak bener nih kalau misalkan kayak gini terus gitu kan akhirnya. Nah makanya buat gue dan buat kalian para pendengar pun juga sebenarnya maupun cowok maupun cewek juga sebenarnya kita kan punya standar masing-masing lah gitu. Men-treat seorang hubungan, men-treat sebuah pasangan gitu kan beda-beda gitu, nggak harus sama kayak di TikTok gitu yang harus bucin atau mungkin selalu mulu gitu. Nggak selamanya harus kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin ya jangan kayak gitu mulu lah, atau mungkin nggak usah menyamakan rata untuk selalu ada yang di TikTok gitu, karena ya namanya sosial media kan pasti pengennya yang dibahagia-bahagiain ya nggak sih, yang di-share gitu. Makanya lihat aja hubungan lo, lihat aja pasangan lo seperti apa, karena setiap orang tuh beda-beda untuk nge-treat pasangannya gitu. Fokus ke diri masing-masing dulu aja ya, nggak usah ngeliat orang intinya sih. Nah kalau lu sendiri gimana, Fir? Kalau gue sendiri ada dua sih, yang tapi singkat aja ya. Yang pertama, menurut gue tuh lebih suka kalau misalkan gini, ketika kalian maunya hubungan kalian di publik gitu, misalkan kayak mungkin bisa aja kalian kayak gue yang senang berbagi kisah hidup. Soalnya gue juga share di sosmed gak sekadar pacaran doang, tapi yang lain-lain juga. Tapi berhubung 80% gue seringnya yang pacaran, jadi pasti kan orang nganggepnya kan kayak isi konten gue tuh kayak pacaran mulu gitu kan. Nah kalau misalkan menurut gue, kalau kalian emang maunya di publik aja, nggak usah malu atau nggak usah pikirin apa kata orang. Maksudnya adalah ya udah, lu kan nggak publik untuk biar lu happy, ya udah utamain aja kebahagiaan lo, nggak usah ngutamain kebahagiaan orang lain. Lu mau sampai kapan ngebahagiain orang, maksudnya tuh bikin orang seneng, ya udah kalau lu maunya di publik ya lu publik aja, nggak usah takut orang nilai kalau menurut gue. Tapi kalau lu emang lu pribadi sukanya di private, ya private aja emang, karena lu misalkan emang lu orangnya introvert, malu, atau ya emang lu mau share. Tapi kalau lu mau di private karena alasan-alasan yang menurut gue nggak make sense ya, kayak lu takut disindir, lu takut
nilai atau lu takut diapain ya, maksudnya di dalam hidup kita aja tuh, kita sama orang tua kita aja dinilai, kita tuh di sekolah aja dinilai, maksudnya tuh menurut gue tuh lo udah ya udahlah gitu, itu kan sosmed lo. Orang juga sebenarnya sekarang bisa nggak sih kayak, kalau gue pribadi kayak orang juga tinggal, ya udah lu tinggal mute aja story gue atau lo unfollow gue aja kalau lo nggak suka gitu. Maksud gue kayak ngapain gak enakan atau takut banget dipikir orang apa, toh hidup lo itu yang pertama. Dan yang kedua menurut gue ketika lu dari gini, gak apa-apa kalau lu gak mau berkomitmen tapi lu gak mainin hati anak orang. Gue tuh paling gak suka sama orang yang lu udah gak mau berkomitmen tapi lu nyakitin anak orang gitu, kayak maksudnya kayak nge-ghosting atau nge-PHP-in anak orang, atau misalkan lu ngegantungin anak orang gitu. Menurut gue tuh kayak, lu kalau gak mau berkomitmen ya bener-bener jangan berkomitmen gitu loh. Jangan lu maunya di tengah-tengah, gue gak mau berkomitmen cuman karena lu takut gak dapet orang lain atau gimana gitu. Maksud gue kayak, ya udah mendingan lo bener-bener single aja gitu, atau nggak lo deket PDKT emang mau pacaran. Jadi tuh jangan bikin anak orang kewalahan gitu, kayak selalu nanya, selalu overthinking tiap malam gitu loh. Maksud gue gue yang menghela napas ya. Iya, tapi gak tahu kenapa ya, kayak di zaman sekarang itu kalau bicara public or private itu pasti berhubungannya dengan medsos deh. Kayak gak mungkin gak berkaitan dengan medsos gitu. ya Gue nggak susah ngerti dong. kayak Iya. Kita kan ya berbagi share-nya kan ke sosmed, masa mau kemana lagi? iya makanya karena memang apa ya, namanya generasi sekarang tuh emang udah sosmed itu tuh kayak vital banget tuh sih, kayak udah udah bagian dari hidup lo gitu. Iya, Jadi ada iya. dua dunia di mana ada dunia Iya, real maya. dan dunia maya. Instagram tuh kampungan pokoknya. Jadi kampungan sih. Ya kan semua orang punya Instagram, punya sosmed juga. Oh iya. Ya, yang nggak punya tuh kayak kesana sekarang tuh kayak apaan sih kok nggak punya Instagram gitu, kayak bukan Iya. hal yang lumrah anjing. Iya Gila sih. benar. Bapak gue aja punya. Iya. Makanya. Oke lah, BTW sekian saja pembahasan kita untuk hubungan tanpa komitmen. Hubungan tanpa komitmen. Pokoknya apa sih tema besarnya? Punya hubungan dengan komitmen. Iya, hubungan dengan komitmen gitu ya. Kalau kalian punya saran atau kritik bisa kalian kirimkan melalui DM kita masing-masing di IG gua Yuniandre_17 dan IG Hanif di mana Nip? Di Hamad HNP_M. Dan IG-nya Safira di mana? Di Safira SHAFIRA_FBRN. FBRN. Lupa. FBRN. Oke, itu aja ya guys ya. Oke, untuk episode kali ini cukup sekian, dan pokoknya stay tune terus di YouTube kita dan Spotify kita. Betul. Kita insya Allah bakal terus di YouTube juga, di Spotify juga. Kita insya Allah bakal punya platform mana kalian bisa menonton visual kita juga. Ya, kita dandan dulu guys sebelum kita tag itu tumpah. Udah nggak kelihatan sih kayak ya udah. Iya, tapi ya udahlah ya. Oke deh guys, kalau gitu cukup sekian. Semoga hari kalian menyenangkan juga dan sampai jumpa.